Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kapal selam, yang mana beranggotakan 4 orang. Yang pertama Anissa Destrina, saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua Fauziah. Yang ketiga Ledis, Dwi Agustina. Dan yang keempat Maisarah. Pada pembahasan kali ini, yaitu mengenai kapal selam, yang akan kami bahas adalah mengenai sejarah penemuan dan perkembangan kapal selam dari masa ke masa. Yang kedua, jenis-jenis kapal selam. Yang ketiga, konsep fisika dalam kapal selam. Dan yang keempat adalah prinsip kerja dari kapal selam tersebut. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Sebelumnya, apa itu kapal selam? Kapal selam adalah kapal yang bergerak dari bawah permukaan air, yang pada umumnya digunakan untuk tujuan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki dan mengoperasikan kapal selam. Jumlah dan populasinya masing-masing negara berbeda. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan laut dan air tawar untuk bertugas di kedalaman yang tidak sesuai untuk penyelam manusia. Nah, sejarah penemuan dan perkembangan kapal selam dari masa ke masa. Pada abad ke-16, para ahli memikirkan bagaimana kalau semua bagian kapal dapat berada di dalam air, tetapi tetap dapat meluncur dan dikendarai seperti kapal biasa. Nah, selanjutnya lalu pemikiran dengan bantuan ilmu pengetahuan untuk membuat kapal selam itu muncul pada tahun 1578. Dan selanjutnya, gagasan serupa diteruskan oleh orang Jerman pada tahun 1620. Pembuatnya bernama Cornelis Drebbel. Ia membuat kapal yang berhasil menyelam sedalam 360-450 cm yang didayung oleh 12 orang. Berikut adalah penampakan dari kapal yang diciptakan oleh Cornelis Drebbel pada tahun 1620. Dapat teman-teman lihat pada slide. Nah, perkembangan selanjutnya, kapal selam sederhana tanpa dayung serta peralatan yang lebih maju dimulai oleh seorang anak sekolahan di Yale atau Amerika Serikat yang bernama David Busnell. Kapal selam ciptaannya berbentuk telur terbuat dari kayu. Seperti gambar pada slide bisa teman-teman lihat. Perkembangan selanjutnya, kapal selam dengan pergerakan bukan manusia dimulai oleh Robert Fulton. Ia menggunakan mesin uap untuk menjalankan kapalnya. Dan untuk memudahkan kapal meluncur maju, kapal ini dibuat dengan bentuk cerutu. Bisa teman-teman lihat penampakan kapal selam bermesin uap pada slide. Baiklah, saya Ledis akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Sejarah penemuan dan perkembangan kapal selam dari masa ke masa. Pertama, setelah Perang Dunia Kedua, peralatan kemampuan kapal selam maju lebih jauh lagi. Dalam Perang Dunia Kedua, misalnya kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat juga menggunakan mesin diesel jenis Fleet. Kapal selam mereka panjangnya 90 meter. Dengan awak kapal 85 orang, berkecepatan 20 knot di atas air dan 10 knot di dalam air. 10 buah laras torpedo terpasang di bagian depan dan belakang kapal, dengan kemampuan melepas 24 buah torpedo setiap laras. Setiap torpedo berisi sekitar 250 kg bahan peledak. Kecepatan kapal ini sesungguhnya bisa mencapai 45 knot. Tetapi dengan alasan keamanan kapal itu sendiri, kecepatan yang digunakan hanya 20 knot. Dengan kecepatan ini, torpedo dapat dilontarkan dengan kecepatan 29 knot. Yang kedua, Amerika semakin menunjukkan kekuatan pertahanan laut yang semakin kokoh. Pada tahun 1954, Angkatan Laut Amerika Serikat membuat sejarah baru dengan meluncurkan kapal selam yang bertenaga nuklir bernama Nautilus. Pada tahun itu pula, semua puncak kemajuan dan kecepatan kapal selam ditumbangkan olehnya.
Nautilus pun menjadi kapal selam pertama yang berhasil melintasi kutub utara pada tahun 1958. Ada puncak lain yang dibuat akan tetapi oleh kapal selam lain yang bernama Triton. Pada tahun 1990, Triton berhasil mengarungi seluruh lautan di dunia di bawah air. Bukan cuma itu, pada tahun 1960, Amerika Serikat juga telah mulai melengkapi kapal-kapal selam mereka dengan peluru kendali atau rudal antar benua. Terakhir, kapal selam Ambus. Mesinnya yang bertenaga nuklir bisa menggerakkan kapal dengan kecepatan hingga 20 knot. Saking besarnya, energi nuklirnya dikatakan bisa menghidupi seluruh kota Southampton yang ada di Inggris. Berikut adalah gambar dari kapal selam Ambus. Selanjutnya jenis-jenis kapal selam berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang pertama ada kapal selam diesel. Kapal selam bertenaga mesin diesel merupakan jenis kapal selam konvensional. Mesin diesel dihidupkan saat kapal berada di permukaan air untuk mengisi baterai sebagai sumber listrik yang menghidupkan motor elektrik pemutar baling-baling saat kapal menyelam. Pada kapal selam diesel modern, mesin dapat dihidupkan di kedalaman periskop karena dilengkapi dengan saluran hisap dan buang mesin setinggi tiang periskop, sehingga kapal selam tidak harus berada di permukaan air. Kapal selam jenis ini mempunyai daya jangkau yang terbatas karena kapasitas bahan bakar solar, serta hanya mampu menyelam selama 3 jam saja. Namun, dapat diatasi dengan menggunakan blok baterai dengan bahan dan kualitas yang lebih baik. Kapal selam bertenaga diesel merupakan contoh yang sangat bagus bagi seluruh kendaraan hibrid. Kebanyakan kapal-kapal selam bertenaga diesel mempunyai 2 atau lebih mesin diesel. Mesin-mesin diesel tersebut bisa menjalankan baling-baling atau bisa juga menggerakkan generator yang mengisi ulang kumpulan baterai yang sangat besar, atau bisa juga bekerja bersama di mana satu mesin menjalankan baling-baling dan mesin lainnya menjalankan generator. Keunggulan kapal selam mesin diesel selain dari segi harga, juga pada desain yang lebih kecil dibanding kapal selam bertenaga nuklir, sehingga kecil kemungkinan terdeteksi sonar, serta mampu bermanuver pada sudut yang cukup tajam. Yang kedua ada kapal selam nuklir. Kapal selam bertenaga nuklir menggunakan reaktor-reaktor nuklir, turbin-turbin uap, dan reduction gearing untuk menjalankan mesin baling-baling utama. Tenaga nuklir ini menimbulkan gaya dorong ke depan maupun ke belakang di dalam air. Tenaga nuklir dalam sebuah kapal selam menyediakan manfaat yang besar. Generator nuklir tidak memerlukan oksigen, sehingga sebuah kapal selam nuklir bisa bertahan di bawah air selama seminggu setiap kali menyelam. Selain itu, bahan bakar nuklir bertahan lebih lama dibanding bahan bakar diesel. Sebuah kapal selam nuklir tidak perlu muncul ke permukaan atau sebuah pelabuhan untuk mengisi bahan bakar, serta dapat bertahan lebih lama di dalam laut. Baiklah, saya Fauziah akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis kapal selam berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang ketiga, ada kapal selam tanpa mesin. Jenis kapal selam tanpa mesin ini sering disebut juga dengan backshipper, atau dikenal juga dengan lonceng selam atau diving bell. Kapal selam tanpa mesin berbentuk seperti lonceng di dalam air dengan lantai terbuka. Udara akan dipompa masuk oleh kru di atas kapal agar penyelam atau peneliti yang ada di dalam kapal tersebut dapat tinggal lebih lama di dalam air. Yang selanjutnya ada jenis kapal selam berdasarkan fungsinya. Yang pertama, kapal selam militer. Kapal selam militer merupakan kapal selam yang digunakan untuk kepentingan perang maupun untuk patroli suatu negara. Biasanya, setiap kapal selam militer dilengkapi dengan senjata seperti meriam kanon, torpedo, rudal penjelajah, rudal anti pesawat, serta balistik antar benua. Pada saat Perang Dunia
Kapal selam ini merupakan suatu pilihan alternatif yang sangat baik untuk menghancurkan kapal-kapal lawan di atas permukaan laut, sehingga banyak negara-negara di dunia berpacu untuk membuat kapal selam militer ini. Selanjutnya ada kapal selam non-militer atau kapal selam yang biasanya digunakan untuk kepentingan selain militer. Misalnya, untuk penelitian alam bawah laut, yaitu meneliti hewan-hewan atau terumbu-terumbu karang atau ekosistem yang berada di bawah laut yang belum bisa diketahui. Sehingga peneliti-peneliti menggunakan kapal selam jenis ini untuk melakukan penelitian di bawah laut. Karena penelitian ini membutuhkan waktu yang lama dan alat yang bisa digunakan atau transportasi yang bisa digunakan untuk meneliti di bawah laut ini, salah satunya itu adalah kapal selam. Kapal selam non-militer ini juga bisa digunakan sebagai transportasi untuk melihat objek pariwisata di bawah laut, untuk melihat keindahan terumbu karang dan aneka macam makhluk hidup yang ada di bawah laut. Yang ketiga bisa juga digunakan sebagai alat untuk penangkap ikan dan fungsi lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep fisika dalam kapal selam. Nah, ternyata kapal selam ini menerapkan hukum Archimedes, atau kapal selam ini adalah salah satu penerapan atau pengaplikasian dari hukum Archimedes tersebut, yang dimana hukum Archimedes berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung atau gaya angkat yang besarnya sama dengan besar zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Di mana hukum Archimedes dapat dirumuskan sebagai Fa sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup. Fa adalah gaya angkat ke atas, rho V adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan V adalah volume benda tercelup. Para peneliti dahulu kala itu merancang kapal selam ini berdasarkan hukum Archimedes ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi atau akibat dari hukum Archimedes. Terlihat pada gambar, yaitu kapal mengapung, di mana massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air. Jika kapal melayang, maka massa jenis kapal sama dengan massa jenis air. Dan jika kapal tenggelam, maka massa jenis kapal lebih besar daripada massa jenis air. Selanjutnya yaitu prinsip kerja kapal selam, di mana proses penyelaman dan pemunculan kapal selam yaitu proses buoyancy force untuk timbul dan tenggelam dalam air. Kemudian hidroplan untuk mengontrol penyelaman. Kemudian secondary propulsion motor untuk berputar. Selanjutnya, penanganan penopang hidup dalam kapal selam. Ada 3 masalah penting yang berkaitan dengan penopang hidup di lingkungan kapal selam yang tertutup, yaitu menjaga kualitas udara, menjaga suplai air bersih, dan menjaga suhu. Selanjutnya yaitu sistem navigasi kapal selam. Perlengkapan navigasi tersebut yaitu Global Positioning System atau GPS, kemudian Inertia Guidance, kemudian Sonar System. Terlihat pada gambar di slide. Kemudian yaitu proses penyelamatan dalam kapal selam. Ketika sebuah kapal selam tenggelam akibat berbenturan dengan sesuatu, seperti dengan kapal lain, dinding jurang atau rajau, atau akibat sebuah ledakan di dalam kapal, para awak akan mengirimkan panggilan darurat atau meluncurkan pelampung yang akan mengirimkan tanda bahaya dari lokasi kapal selam.
Sekian, saya kembalikan kepada moderator.